Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sekarang lagi mau bahas dan mengikuti proses pengerjaan turun mesin full ya pada Dodge Journey 2,4L tahun 2013. Nah, untuk detailnya saya juga awal datang tidak mengikuti, tapi ada teknisi saya yang benar-benar mengikuti prosesnya dari nol. Nah, cuma infonya mobil ini yang datang benar-benar dalam kondisi tidak hidup. Kesini pun di towing ya. Nah, coba cerita awal seperti apa sih Bang Adi? Ya, jadi mobil ini sebelumnya dia datang menggunakan towing ya. Menggunakan towing, pas kondisi mobil ini berantakan, Bos. Berantakan. Kenapa? Informasi dari orangnya itu awalnya dia habis turun overhead di bengkel luar. Bengkel lain lah ya. Lain lah. Nah, udah gitu kondisinya setelah dia selesai dibawa sama dia, ternyata kondisinya jebol lagi, overhead lagi. Jangka dari keluar dari bengkel sampai dia kambuh lagi, jebol lagi itu berapa lama infonya? Infonya itu sekitar 2 mingguan kayaknya. 2 minggu ya? 2 mingguan. Soalnya pas kita cross check ulang juga banyak part yang kurang oke. Yang pertama, yang kedua untuk momen semua baut-baut kurang pas Mungkin semua. spare partnya sebenarnya oke. Cuma kurang sesuai spek aja ya. Betul. Nah, jadi mungkin ada seperti contoh dari ini kan kalau kita lihat kemarin kata Bang Adi itu packing headnya ya, Headnya itu kurang bagus. ya mungkin harusnya misalkan gini ya, kayak dari kita bicara spek tapi yang gampang aja, misalkan harusnya spek ini dia harus menggunakan bahan plat atau besi lah ya, gampang itu. Dia menggunakan apa? Dia menggunakan asbes. Asbes. Terus dari segi ketebalannya juga nggak sesuai ya. Nggak sesuai. Lebih Nah, spek. kalau asbes itu kan sifatnya kan kayak gabus ya, dia sebenarnya kayak gabus ya, cuman yang dipadatkan gitu kan. Mungkin seiring berjalannya waktu menahan panas, dia tidak kuat menahan over momennya itu ya. Oh, gitu. Makanya pas kondisi kita buka, itu baut untuk silinder headnya ini nggak terlalu kencang sih. Kita ada nggak video pas kondisi dia baru awal dibuka? Ada. Dia apa? Ada. Di sini pokoknya. Ada. Oh di IG ya? Oh ya dong. Di IG kita. Jadi kondisi awal dia sebelum baru kita turunin ya, maksudnya itu ada di IG kita tuh, di reel kita, nanti lihat aja ada di sini. Nah itu seperti itu sampai yang kemarin tuh apa, karatan ya? Karatan semua, itu di liner itu karatan semua sehingga si seher sama crankshaftnya itu nggak bisa diputar. Nah jadi itu sampai karatannya kenapa? Didiemin apa gimana? Jadi kemungkinan besar mobil ini ditarik sama si customer ini ke rumah. Kondisi dari bengkel itu mungkin udah nggak ada rasa kecewa lah intinya lah ya. Nah, didiemin di rumah itu, sedangkan si packing headnya ini dia udah mulai memuai. Si air itu tetap ngalir, air radiator masuk ke ruang silinder. Kemungkinan ya. Kalau kondisi pas kita buka juga udah karatan semua. Tapi ada info gak kalau dia sebelumnya pernah estimasi ke kita? Saya dengar sih ada info. Oh gitu. Saya dengar ada info. Cuman kalau untuk akuratnya saya belum tahu pasti. Ya ya gitu. Jadi mungkin ya kalau memang mungkin ada info itu belum untuk valid juga ya. Kita udah pernah estimasi ke dia terus nggak ACC. Nah itulah. Di kita mungkin lebih mahal sedikit dari bengkel sebelumnya, tapi kalau kita menjualnya jual kualitas bukan janji, itu aja. Jadi mending bayar lebih tinggi sekaligus daripada harus mengeluarkan budget 2 kali. Kalau kayak gini kan jadi 2 kali keluar uang, 2 kali kerja juga ya Pak Di. Nah, dan waktu sayang kan mobilnya jadi nggak bisa dipakai lumayan cukup lama. Nah, ini perkiraan Pak Di sampai hidup ya, ini makan waktu berapa lama? Kurang lebih mungkin besok sore ya. Ini udah berapa lama nih? Ini pengerjaannya kita mobil sampai sini tuh kurang lebih udah semingguan. Seminggu. Sama pengerjaan gitu. Kan masuk estimasi, nunggu approve ulang ya. Nah berarti kita hitung itu dari setelah approve itu udah berapa lama pengerjaan kurang sampai lebih, di tukang bubut? Kurang lebih itu 3 mingguan. Dari mulai masuk
Approve itu kan dia nunggu ini dulu kan. Nunggu apa? Nunggu ACC estimasi kita ya. Nah, itu kurang lebih 3 harian. 3 harian. Nah, mungkin customer juga agak sibuk kali. Terus akhirnya kita customer di itu tukang bubut. Di tukang bubut berapa lama? Di tukang bubut itu kurang lebih 3 hari 4 hari lah kemarin. 4 hari ya. Karena kita center semua, Bos. Center semua ya. Center semua. Itunya diganti gak tuh yang karatnya itu? Liner. Untuk linernya itu kita ganti, terus sama kayak crankshaft sama semua cylinder head, block itu kita center ulang semua. Oh, penting ya, soalnya dia kasusnya hampir kayak udah nge-gym gitu ya. Iya, betul. Karena kalau enggak di center lagi itu seperti krek as, bloknya kayak yang buat cap si krek asnya itu bahaya, khawatir pada saat di RPM di atas 2000 bunyi ngeratak ya. Betul kan? Betul banget. Nah, sebenarnya saya kurang paham tapi saya sok paham. Betul banget itu, betul. Tapi mungkin karena PD-nya didampingin sama ini ya, teknisi kita ya dari Bang Nanti Bang Adi, Siap. kalau oke-nya nih setelah hidup, kita tuh tesnya mesti jauh apa deket-deket aja? Lebih bagus sih kita tes drive jauh. Kalau ke Bandung cocok gak? Cocok. Karena kan ada tanjakan, pasti ketemu Cocok macet. banget. Tahu kan kalau lalu lintas Bandung kayak apa? Betul, cocok banget karena kita juga untuk menguji di temperaturnya, kekuatan mesin, kekuatan yang kita kerjain semua normal atau enggak. Jadi di video ini kondisi mesinnya sudah bulat ya. Kita nggak sempat ngesut pas lagi Pak Adi mulai ngerakit ini, terus sampai lagi cuci-cuci sambil setting-setting. Karena waktu juga Mbak Dia. Betul. Nanti mungkin pada saat naikin ke sini coba kita ambil sedikit lah videonya itu. Siap. Dan nanti saya izin sama Pak Adi pada saat test drive Pak Adinya ikut. Insya Allah ikut. Gitu kan. Kalau nggak lagi banyak kerjaan ikut. Siap. Kita tes ke Bandung nanti. Pengen tahu nih hasilnya sudah maksimal apa belum. Karena jangan sampai si konsumen ini merasakan kecewa yang kedua kali. Oke. Nah, nanti kita ketemu lagi lanjutannya pas lagi test drive. 26 motor. Mantap. Penting juga nih kayak baut flywheel, baut cylinder head, baut knock-on as. Itu tuh sebenarnya ada ukurannya namanya torsi moment. Kalau di sini kan kayak di contoh lah ya dari head ke blok ini kan torsi maksimal itu harusnya 9 kilo. Kadang ada yang lebih. Banyak yang nggak memperhatikan itu. Kalau kita kan sesuai data ya, karena kita ya memang hari-harinya ngerjain mobil ini. Jadi banyak yang menyepelekan itu sehingga terjadinya kegagalan setting mesin. Usia mesin tuh nggak kuat lama. Nah, itu oke. Udah nggak sabar banget nih saya nih, mesin udah naik, udah 70%, tinggal menuju proses running. Gimana ya rasanya mobil yang tadinya mangkrak sampai linernya itu karat, terus hidup normal lah. Kita test drive nanti kayak apa rasanya. Lu apa jadi kayak gitu? Itu kamu harus dibersihin banget itu dalamnya, Di. Ya kan namanya kita kerja harus totalitas, Bos. Apalagi kita namanya spesialis, biar kita bersihin bener-bener total lah. Tapi kan yang begini mah nggak kelihatan kali, Di, sama orangnya. Iya, tapi kan tetap aja, Bos. Customer kan udah bayar mahal. Kita untuk kualitasnya nomor 1, Bos, tetap. Ya kan kayak gini-gini lu. Iya, lu mau bersihin juga itu. Bersih, Bos, harus bersih. Itu apa itu? Nah, ini kayak reservoir nih. Ini maksudnya apa ini kayak gini-gini tuh? Ini mah kayak bukan punya Dot ya? Punya Dot, cuman modifikasi dari bengkel luar. Kita juga nggak tahu model kayak gimana. Aneh. Selangnya tapi diganti, Di. Selang radiatornya juga begini nih, Bos, itu. Taunya apaan kayak ini? Ceritanya apa ya di sini? Padahal kan orangnya ini kan mampu bayar ya. Nah, pasti mampu bayar. Atau mungkin orangnya sebenarnya udah bayar sesuai yang diminta ya. Tapi kalau hasilnya kayak gini kan kasihan ya kan. Kasihan banget, Nggak Bos. maksimal. Memang sih gue perhatiin ya, kerjaan lu oke juga sih, Di. Detail lo orang ini nih. Sampai ini bersih, rapi. Maksudnya kayak yang hal-hal yang nggak
terlihat kasat mata aja nih orang segala dibersihin kayak gini-gini kan nggak kelihatan sebenarnya dia. Iya nggak kelihatan, tapi untuk Nah itulah kualitas, pentingnya Bos. buat teman-teman pilih bengkel spesialis. Karena bengkel spesialis itu biasanya bekerja dengan sesuai prosedur dan by data. Jadi bayar mahal pun insya Allah puas dan nggak kecewa. Ya, oke? Kita tunggu nanti pas test drive-nya ya. Cong. Harapannya konsumen ini bagaimana sih dengan kondisi mobilnya yang menurut gua udah agak gokil ya? Kenapa dia masukin kedua motor tuh? Harapannya seperti apa? Harapan pertama sih dia pengen bagus kembali, normal kembali, dan udah percayain sama bengkel kita. Nah, Oke, kita wujudkan. duit. Di, gimana di? ya untuk mobil sih udah oke bos, sudah nyala. Mesin yang kemarin kita overhaul ya. Nah, Terus pas setelah nyala ternyata ada sedikit nih Masalah? di dalam wiringnya ini, banyak di jumper sama pemasangan relay gini nih bos nih. Oh, itu apa tuh? Akibatnya kemana? akibatnya sih namanya untuk temperaturnya itu nggak kebaca, temperaturnya tetap tinggi Oh, terus. ngebacanya tinggi terus. Makanya ini kita rubah semua, Fan-nya kita bikin standar. Fan-nya hidup? Untuk fan-nya awal nggak hidup. Oh, sebelum ini Sebelum standarin kita- lagi ya? Kita rapihin, ini fan-nya nggak hidup awalnya. Oh, Makanya gitu. ini kita rapiin semua, kita sesuai SOP aja sih bos. Berarti bisa jadi kemungkinan kemarin tuh dia overheat karena pennya nggak hidup ya dia? Betul, bisa jadi seperti itu. Nah itu ya Jack, pentingnya memilih bengkel yang tepat atau bengkel spesialis karena mereka itu kadang berani melakukan tindakan-tindakan seperti ini karena tidak mempunyai data juga ya, itu jadi salah satu faktor utamanya gitu kan. Terus kita juga nggak tahu di kayak gini-gini itu di jumper dan di tambal-tambal lah kayak gini itu tuh sudah atas sepertujuannya si pemilik atau belum gitu. Tapi kalau di spesialis kan enaknya itu mereka udah pasti punya data, jadi tinggal ikutin data biar seperti standar lagi. Dan kemungkinan kemarin itu di gini-gini nih, di jumper-jumper gini bisa jadi itu salah analisa. Mungkin wah kenapa nih pennya nggak hidup, coba kita ambil setrum dari A atau dari B gitu kan, padahal misalkan yang rusaknya cuma resistornya doang kayak gitu kan. Tapi mereka mencoba bagaimana caranya kipas mau bekerja gitu. Tapi di sini sesuai data udah kita standarin semua dan alhamdulillah pennya pun sebenarnya tanpa tambahan-tambahan relay seperti ini bekerja dengan normal dan baik. Tapi setelah ini tetap kita akan lakukan pergantian motor extra pen komplit biar lebih safety gitu ya kan. Hari yang kita tunggu tiba juga, di mana mobilnya sudah siap untuk kita test drive. Kita ada perubahan rute yang tadinya ke Bandung jadi ke Puncak. Kenapa Puncak? Karena jalurnya lebih ekstrim untuk test drive, nanjak dan ada macetnya. Oke, sebelum melakukan perjalanan, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Oke. Got my first page that was 1998. Sneak talking to my girlfriend, lay up late. Hello? Mama on the motherfucking line, boy, you great. I was trapping since a young nigga, by the way back. Slowly crawling down my tongue, running by your stifle, cocky neck, straight bro, love the murder. I'm a serpent, not the one, the genesis. It's for certain, close the curtain, you won't live to see your kids. And I'm out of beat, but I'm still a rapper. Took a little detour, but I'm still a rapper. Used to be a beat boy, but I'm still a rapper. Ini menjadi salah satu seni test drive. Jadi kalau ada mobil habis problem atau habis dilakukan perbaikan, makanya itu wajib banget di test drive kalau bisa agak jauh. Jadi kita ada masalah kebocoran di radiator atas, cuman yang bagian bawahnya.
gitu. Jadi kan kalau kayak gini kan nanti ketahuan nih apa-apa yang kurang, kan? Masalahnya itu jadi si radiatornya dia mungkin di tempat sebelumnya itu dibikin pakai apa itu besi. Pokoknya nggak banget deh. Jangan ditiru dah. Apa namanya kreativitas seperti itu. Nanti yang rugi itu konsumennya, kasihan. Selama barangnya ada dijual, mending pakai original bawaannya aja. Ya, kita kerjain dulu, nanti lanjut kita test drive. Alhamdulillah selesai sudah test drive kita untuk Dojuri ini. Tadi kita sudah sampai ke puncak pas. Terus kita turun lagi agak ke bawah karena di sana mungkin kita karena udah kesorean ya, jadi spotnya nggak ada yang cakep, jadi terlalu gelap. Nah, jadi kita turun ke bawah sambil cari tempat makan. Sekarang kita di Bumi Aki Puncak. Nah, dan alhamdulillahnya mobilnya udah top, normal dan aman. Dan insya Allah kita udah berani rilis ke si owner. Walaupun tadi bukan banyak ya, tapi sedikit ada drama. Mulai dari yang tadi tuh kebocoran air pada radiator yang bawah itu. Langsung kita calling tim dari bengkel untuk jemput, nganterin itu spare partnya biar langsung ditindak di tempat. Nah, karena nggak mungkin kita paksa jalan juga, khawatir nanti mesinnya bermasalah lagi. Jadi kesimpulan dari video ini adalah untuk mobil yang langka seperti ini, yang jarang Anda lihat di jalan atau Eropa lainnya ya, lebih baik dibawa ke spesialis. Maksudnya itu bengkel spesialis, jangan bengkel umum, khawatir penanganannya tidak tepat dan tidak sesuai prosedur. Oke? Nah, untuk yang bingung atau lagi cari atau mau rencana minang unit Dojuri, ingat 26 motor. Kita bisa bantu atasi dan berikan solusi dari masalah-masalah yang masih mengganjal hati dan pikiran Anda. Oke? Kita ada di Bogor, kita ada di Bandung. Jadi kalau menurut kalian video kita bermanfaat, bantu kami subscribe, share, like YouTube kami, dan jangan lupa follow IG 26 Motor dan TikToknya 26motor.id. Oke, assalamualaikum everybody, semua orang. Your soul, scars on the skin, she a nymph. Trying all bad things good, she recommend. This is sin, let me pray for my up in the hills. Every night takes like an 6 my life.